Welcome to BBM. Seperti biasa, di Belajar Bareng Mirai Aset kita akan mempelajari banyak ilmu baru agar sahabat Mirai Aset semakin cuan dan semakin rajin berinvestasi. Hari ini spesial banget, kita kedatangan lagi nih Master Tradernya Mirai Aset Sekuritas Indonesia, Pak Ilham. Halo Pak Ilham. Hai Alia. Hari ini kita mau belajar apa nih Pak? Biar sahabat Mirai Aset makin semangat nih belajarnya. Nah, hari ini kita mau belajar indikator nih. Nah, indikatornya itu namanya Bollinger Bands. Wow, keren banget namanya. Tapi kegunaannya sesuai namanya yang keren itu nggak, Pak? Oh, pastinya. Nah, karena Bollinger Band ini termasuk dalam keluarga price indicator. Oke, jadi untuk menentukan harga atau gimana nih? Mungkin Pak Ilham bisa jelasin nih. Nah, Bollinger Band sendiri di sini ini termasuk standar deviasi sebenarnya karena dia terdiri dari upper band, ya, middle band dan lower band. Oke, jadi kalau aku simpulkan ada 3 kategori band ya yang menunjukkan garis atas, tengah, dan bawah. Betul sekali. Oke. Nah, untuk garis tengahnya sendiri, dia ini biasanya menggunakan simple moving average dengan moving average di 20 hari. Jadi pergerakan harga selama 20 hari itu mengindikasikan pergerakan selama 1 bulan. Betul sekali. Secara moving average. Ya. Nah, tapi di Bollinger Bands ini dipakai sebagai pita yang di tengah nih. Garis yang di tengah ya. Kalau begitu garis yang di bawah dan di atas ini mengindikasikan apa? Nah, ini kita bisa melihat nanti ketika dia tren turun ke bawah, ataupun tren naik ke atas, ataupun dia ada pantulan reversal, nah kita bisa menggunakan tersebut. Aku coba bantu simpulkan ya untuk sahabat Mirai Aset. Berarti pita yang di tengah atau garis tengah Bollinger Bands itu adalah menunjukkan harga rata-rata. Yang jika kalau chartnya melewati garis tengah tersebut, ke atas menunjukkan tren naik. Betul sekali. Dan berarti jika pergerakan harganya melewati MA20 atau si garis tengah Bollinger Band ini menuju bawah, berarti menunjukkan tren turun. Betul sekali. Nah, sebagai tambahan juga di Bollinger Band ini, kalau marketnya volatile, Bollingernya itu dia akan membentuk pelebaran atau dia melebar, membuka ya. Jadi, garis Bollingernya. Garis-garisnya itu makin melebar nih ya Pak ya, antara garis 1 ke garis 2 dan juga garis 3. Itu makin melebar kalau volatil. Ya. Jadi kalau lebar menunjukkan market yang volatil. Tapi kalau marketnya lagi nggak volatil? Nah, alias sideways ya. Nah, otomatis garis-garis tadi yang tadinya melebar, dia akan menyusut. Jadi dia akan menyempit. Oke, berarti cocok banget ya kita lihat Bollinger Band di masa IHSG yang lagi sideways gini ya Pak? Iya, betul sekali. Mungkin bisa dibantu untuk sahabat Mirai Aset, gimana sih cara setting Bollinger Band di NeoHots ini? Oke, nah ini kita langsung masuk ke NeoHots ya. Berikut tampilan chartnya. Nah, di sini sahamnya kebetulan saham Antam ya untuk sahabat Mirai Aset. Nah, kita lihat sebelah kanan atas dulu yang gambar gerigi. Kita klik. Nah, kita checklist yang Bollinger Band. Lalu kita close sebelah kanan atas. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini Bollinger Band yang sudah ada defaultnya di sistem NeoHots. Oke, jadi ada 3 line ya. Ada yang atas, tengah, dan juga bawah. Tapi biar sahabat Mirai Aset bisa lebih paham nih Pak, boleh dong diceritain cara membaca chart dengan Bollinger Band ini? Ya, boleh. Oke, nah seperti yang dijelaskan tadi bahwa Bollinger Band ini terdiri dari 3 ya. Ada yang bagian tengah. Tengah nih yang menunjukkan moving average 20 itu ya. Betul, yang warna kuning ya. Lalu ada yang berwarna putih di bagian bawah. Yang ini untuk bagian lower band ya. Nah, ini kita lihat yang warna putihnya ada di bawah. Nah, sedangkan untuk yang di atas itu upper band yang seperti ini. Oke, nah cara bacanya ketika kita menggunakan Bollinger Band, nah kita lihat yang saat ini aja dulu ya, yang sebelah paling kanan nih. Nah, Bollinger Band di sini kan dia mengerucutnya alias mengecil. Nah, jika kejadiannya seperti ini bentuk Bollingernya, nah itu menandakan sahamnya atau pasarnya sedang sideways. Oke, nah kalau aku lihat berdasarkan chart ini, berarti ketika harga saham Antam di 3.000 itu sangat volatil ya, karena Bollinger Band-nya itu membesar. Betul sekali. Nah, di sini ya, nah ini dia besar ya Bollingernya ya, membesar. Dan terlihat di sini ya, dia seperti tertarik keluar ya, seperti menganga bagian atas dan bagian bawahnya nih. Nah, jika Bollinger Band-nya seperti ini, yang bawah dia menuju ke bawah, yang atas menuju ke atas Bollingernya ya. Nah, itu menandakan kelanjutan tren untuk turun kembali berarti.
Jadi makin penasaran nih Pak Ilham, boleh nggak kita melihat chart saham lain yang menunjukkan kalau tren sedang naik menggunakan indikator Bollinger ini? Boleh. Nah, misalkan kita coba ya saham yang lain. Era. Oke. Era Jaya Swasembada ya Pak ya? Ya. Oke, dari chart ini gimana nih tanda-tandanya kita tahu kalau dia bergerak naik? Nah, kita lihat posisi saat ini ya. Posisi saat ini, candle terakhirnya. Nah, seperti yang saya infokan tadi di Antam ya. Nah, kita lihat Bollinger bagian atas, yang upper ya, upper bandnya. Nah, itu dia menunjukkan ke atas ya. Dia menunjuk ke atas gitu garisnya. Oke. Garis putihnya menunjuk ke atas. Nah, lihat juga yang lower bandnya. Nah, kalau lower bandnya di sini bagian bawahnya menunjuk ke area bawah, nah maka dia mengkonfirmasi itu untuk trennya akan berlanjut untuk naik untuk saham Era. Oke, Gitu. ini contoh saham naik menggunakan indikator Bollinger Band. Betul, ini yang belum terjadi ya, baru belum akan terjadi. Nah, baru ini buat membaca trennya aja ya. Kita juga bisa lihat flashback di Era nih yang sudah terjadi. Gimana? Nah, ini ada di area sini ya. Nah, area sini kita perhatikan ya, pada saat dia menembus Bollinger uppernya menunjuk ke atas ya. Nah, begitupun lower bandnya menunjuknya ke bawah. Nah, itu menandakan dia mengkonfirmasi sahamnya akan lanjut naik. Oke, dan ini baru sebatas signal ya, signal naik ke atas. Oke. Nah, yang terakhir nih berarti untuk melihat pergerakan harga tren turun menggunakan Bollinger Band seperti apa nih contoh chartnya? Oke, kita ganti sahamnya lagi nih ya. Kita pilih perbankan mungkin ya. Kita pilih saham BBTN. Nah, ini saham BBTN ya. Nah, di sini terlihat ya, BBTN downtrend, ya Bollinger pun menunjuk ke bawah. Oke. Nah, tapi di sini dia sudah mengatakan ada sinyal reversal. Nah, gimana sih kita tahunya ini ada sinyal reversal? Yaitu kemarin. Ya, kita lihat di sini candlenya ya. Kalau candle keluar dari Bollinger, ya, asalkan dia tutupnya hanya memberikan tail, ya tail itu maksudnya hanya garis ya tanpa badan seperti yang gambar ini. Nah, itu menandakan bahwa esok hari dia akan reversal up. Itu secara Bollinger. Nah, contoh di sebelah sini kita tarik ke belakang. Nah, bagian sini ya. Nah, ini ada candle-candle yang nempel dengan Bollinger. Nah, selama nempel dengan Bollingernya itu badan, maka dia akan terus lanjut naik. Begitupun sebaliknya. Ya, kalau yang nempel itu badan di bawah seperti ini, maka dia akan terus lanjut turun. Nah, itu secara Bollinger Band membacanya di indikator. Oke, jadi udah dipelajarin ya, baik yang sideways, tren naik ataupun tren turun bisa semua dibaca oleh Bollinger Band ya Pak ya? Betul sekali. Wah, keren banget nih penjelasan Bollinger Band-nya, tapi boleh bantu ya untuk sahabat Mirai Aset kesimpulannya nih Pak Ilham. Oke, nah untuk kesimpulan Bollinger Band sendiri ini ada 4 sebenarnya ya, seperti yang sudah kita bahas tadi dalam praktek. Yang pertama itu perubahan harga yang tajam di dalam Bollinger Band itu ketika dia menyempit ya atau mengetat, ya itu berarti menandakan volatilitasnya berkurang. Nah, yang kedua, ketika harga bergerak di luar Bollinger Band, nah itu menandakan berarti trennya berkelanjutan. Nah, sedangkan yang ketiga, kalau bagian bawah dengan bagian atas Bollinger Band searah, itu menandakan untuk pelanjutan tren. Tapi jika dia tidak searah, maka itu dia pembalikan reversal. Nah, sedangkan yang keempat untuk memproyeksi target harga, yaitu dari perpindahan jalur dari lower band ke upper band, ataupun sebaliknya dari upper band ke lower band. Oke, terima kasih banyak ya Pak Ilham atas ilmu Bollinger Band-nya hari ini. Ya, sama-sama Alia. Semoga ilmu Bollinger Band tadi dapat membantu sahabat Mirai Aset untuk menentukan apakah IHSG saat ini sedang berada di trend sideways atau bullish bahkan bearish. Sampai jumpa di episode Belajar Bareng Mirai Aset selanjutnya dan happy cuan! Happy cuan!